Om Swastiastu. Saya Maderestu Adi Dharma, mahasiswa program studi arsitektur, Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa. Di sini saya akan mempresentasikan laporan ujian tugas akhir yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Pusat Pelatihan dan Pertandingan Karate Berstandar Internasional sebagai Sports Tourism di Denpasar, Bali. Latar belakang, olahraga telah menjadi gaya hidup bagi seseorang dan menjadikan suatu kegiatan untuk berprestasi baik secara amatir maupun profesional. Seni bela diri karate saat ini berkembang pesat di Bali. Denpasar memiliki atlet berpotensi sampai ke kancah internasional. Berikut data prestasi atlet dari 2011 sampai 2018. Kemudian masalah, yang pertama kurangnya sarana dan prasarana yang lengkap untuk mewadahi kegiatan pelatihan dan pertandingan karate. Tidak adanya pengembangan seperti gedung pelatihan dan pertandingan karate dalam kancah internasional. Yang kedua, Denpasar saat ini sudah memiliki fasilitas gedung olahraga yaitu Gor Ngurah Rai. Namun fasilitas tersebut sangat jarang digunakan karena fasilitasnya kurang lengkap dan memadai serta orientasi gedung Gor Ngurah Rai yang terlihat tidak menarik sehingga membuat Gor Ngurah Rai terlihat mati setiap harinya. Yang ketiga, penyalahgunaan fungsi bangunan gedung olahraga sebagai event-event konser musik pada bagian barat side. Solusinya yaitu menyediakan sarana dan fasilitas yang lengkap dan mampu mewadahi kegiatan-kegiatan di bidang olahraga karate dalam satu lokasi yang terpadu dalam bentuk pusat pelatihan dan pertandingan karate yaitu pada Gor Ngurah Rai Denpasar. Di sini terdapat 3 studi banding. Yang pertama ada Dojo Starawis di Polandia, yang kedua Dojo Sarikutaman di Denpasar, dan yang ketiga Dojo Campuan Nasri di Denpasar. Parameter studi banding di sini dilihat dari fasilitas, pola massa, sirkulasi, material, luas area, setting bangunan terhadap tapak atau lingkungan, gaya fasad, struktur, dan ruang terbuka. Konsep dasar pada pusat pelatihan dan pertandingan karate di Denpasar ini dirumuskan dari pengertiannya, fungsi, aktivitas, dan manfaatnya, maka dapat disimpulkan konsep yang dipakai yaitu self-character building, di mana kata self pada konsep dasar tidak berarti mandiri, di mana sangat bertolak belakang dengan karakter seorang karateka yaitu saling menghormati satu sama lain dan memiliki jiwa sosial yang tinggi dan memerlukan bantuan orang lain. Self-character building memiliki arti sebagai siapa saja orang atau pengunjung baik seorang karateka maupun orang awam yang datang ke pusat pelatihan dan pertandingan karate ini akan timbul rasa membenahi karakter diri menjadi lebih baik dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam pusat pelatihan dan pertandingan karate, baik sebagai peserta maupun penonton. Self-character building diartikan dalam bahasa Indonesia itu pembentukan karakter diri. Kemudian tema rancangan pada pusat pelatihan dan pertandingan karate ini dirumuskan dari lokasi, aktivitas, iklim, dan perkembangan, di mana tema yang dipakai yaitu modern tropis. Faktor yang mempengaruhi penggunaan tema modern tropis pada perancangan pusat pelatihan dan pertandingan karate ini adalah di mana lokasi site masih dalam satu areal dengan bangunan Gor Ngurah Rai yang lainnya, di mana bangunan dalam area tersebut menggunakan tema modern tropis. Sebagai contoh, bangunan Gor Lila Buana, di mana bangunan ini terletak dalam satu area Gor Ngurah Rai. Kemudian masuk ke gambar desain. Yang pertama ada zoning. Zoning pada kawasan ini dibagi menjadi 3 zona yaitu utama, penunjang, dan servis, di mana zona utama yang berwarna merah tersebut ada pelatihan outdoor, pelatihan indoor, arena pertandingan, dan bangunan karate shop. Kemudian zona penunjang yang berwarna kuning tersebut terdapat kafetaria, ruang tunggu outdoor, dan wisma atlet. Sedangkan zona servis yang berwarna hijau tersebut terdapat tempat mesana dan bangunan servis. Kemudian fokus ke layout, di mana drop off pengunjung dan atlet dibedakan, di mana pengunjung tepat di depan bangunan utama, pengunjung bisa langsung ke kafetaria atau lobby, sedangkan untuk atlet bisa langsung ke wisma atlet, sedangkan untuk atlet yang tidak menginap langsung menuju lobby dan area belakang bangunan utama. Kemudian yang kedua ada entrance, di mana entrance pada perancangan ini menggunakan two gate system, yang dimana gate masuk dan keluar tidak pada satu tempat. Sedangkan untuk gate pengelola dan servis dibedakan dengan gate pengunjung dan atlet. Jadi terdapat 3 gate pada perancangan ini, di mana gate masuk terdapat di Jalan Melati sebelah barat side, sedangkan keluar terdapat di selatan side. Sedangkan untuk sirkulasi servis dan pengunjung berada di arah timur side, berhadapan dengan bangunan servis. Kemudian masa bangunan, terdapat legenda yang dimana nomor 1 tersebut adalah Padmasana, nomor 2 adalah pelatihan outdoor, nomor 3 ruang tunggu, nomor 4 kafetaria, nomor 5 pelatihan indoor, nomor 6 arena pertandingan, yang ketujuh ada gym, nomor 8 kantor pengelola, nomor 9 ruang meditasi, nomor 10 wisma atlet, yang 11 ruang servis, 12 karate shop, dan yang terakhir 13 taman. Masa bangunan di sini menggunakan pola linier, di mana setiap bangunan dan fungsinya saling berurutan karena dipengaruhi dengan sirkulasi pada site yang memanjang. Kemudian sirkulasi. Sirkulasi pada perancangan ini menggunakan sirkulasi linier, di mana sirkulasi pengunjung berurutan dengan fungsi yang ada dan untuk
datang dan pulangnya tidak satu jalan. Dasar pertimbangan memilih menggunakan sirkulasi linear di sini yaitu dikarenakan bentuk site yang memanjang dan penempatan fungsi-fungsi bangunan yang bersaling berurutan. Kemudian masuk ke fasad. Berikut tampilan bangunan pada rancangan ini didominasi dengan bukaan-bukaan kaca yang lebar dan sun shading dengan bahan conwood. Conwood merupakan material bangunan yang terbuat dari campuran selulosa dan fiber semen yang dihasilkan melalui proses dan unsur penyusunan yang ramah lingkungan, di mana material ini sangat cocok untuk tema modern tropis. Kemudian ada ruang luar. Pada ruang luar dirancang mengacu pada tema rancangan yaitu modern tropis, di mana area ruang luar tidak hanya dipergunakan untuk satu fungsi atau multifunction urban space, di mana area ruang luar bisa dipergunakan untuk kegiatan lainnya seperti taman, spot foto, dan area kafetaria. Kemudian ada ruang dalam. Ruang dalam pada arena pertandingan sengaja memperlihatkan rangka balok pipa trus agar terlihat bangunan kokoh walaupun menggunakan banyak material kaca, di mana pada gambar berikut merupakan ruang dalam arena pertandingan dan pelatihan indoor. Tinggi bangunan arena pertandingan dan pelatihan indoor di sini adalah lebih dari 10 meter. Kemudian masuk ke struktur. Struktur di sini mengambil bangunan utama, di mana struktur dibagi menjadi 3, yaitu substruktur, superstruktur, dan upper struktur. Dimulai dari upper struktur. Di sini menggunakan genteng beton dan rangka baja 75 mm dan menggunakan dak beton 120 mm. Kemudian di superstruktur, di mana kolom berukuran 50 x 50 cm dan balok baja pipa trus berukuran 75 mm dan plat lantai 2 berukuran 120 mm. Sedangkan untuk substruktur di sini hanya menggunakan pondasi bore pile. Kemudian masuk ke utilitas, di mana sebelah kiri adalah utilitas site dan sebelah kanan adalah utilitas bangunan utama. Utilitas site di sini terdapat penempatan dan alur saluran air bersih, air kotor, dan air bekas air hujan. Sedangkan garis yang berwarna merah merupakan utilitas kelistrikan seperti penempatan titik lampu dan alur listrik. Kemudian masuk ke utilitas bangunan utama, di mana yang di atas merupakan titik-titik lampu pada bangunan utama, di mana lampu di sini yaitu LED downlight, lampu sorot, downlight, dan penempatan MCB dan KWH meter. Sedangkan yang di bawah merupakan penempatan saluran air kotor, saluran air bersih, saluran air bekas, septic tank, dan resapan.